Halo teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai layer pada Adobe Photoshop, di mana meliputi proses pembuatan, pengelolaan, serta layer style pada Photoshop. Nah, penasaran bagaimana prosesnya? Yuk kita mulai. Nah, berikut adalah cara membuat layer pada Adobe Photoshop. Jadi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah layer dalam Photoshop. Yang pertama adalah menekan tombol Create a New Layer di bagian bawah di sini. Jadi di pojok kanan bawah itu ada tombol Create a New Layer. Jadi di sebelah tong sampah, sebelah kiri tong sampah di sana ada. Kita bisa klik. Nah, layer sudah muncul seperti ini. Cara kedua bisa kita gunakan menu. Jadi kita buat di sini, klik di sini layer, lalu pilih new, lalu layer. Klik OK. Layer sudah bertambah. Cara kedua. Cara ketiga adalah menggunakan shortcut. Jadi kombinasi tombol atau kombinasi keyboard. Nah, di sini ada dua jenis keyboard, yaitu ada keyboard Windows sama keyboard Mac. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan MacBook, jadi kombinasi tombolnya sedikit beda nama, tapi posisi sih secara umum sama. Jadi untuk nambah layer kita bisa klik tahan atau tekan Shift, Option, Command, N. Nah, layer sudah nambah, layer 3. Itu Shift, Option, Command, N. Itu kita klik barengan, klik, jadi nambah layer. Nah, itu jika di Mac. Bagaimana untuk di Windows? Nah, untuk di Windows kita sedikit beda, jadi kita tekan Shift, Ctrl, Alt, N. Nah, jadi bedanya di option dan command. Biasanya sih kalau di Mac dan di Windows, di Mac itu command, di Windows itu control. Nah, optionnya di Mac, kalau di Windowsnya jadi Alt. Itu aja sih bedanya, sisanya sama. Jadi itu 3 cara untuk membuat layer baru. Yang mana akan kita gunakan, yang mana nyaman, seperti itu. Jadi tidak ada pakem bahwa harus menggunakan menu, harus menggunakan shortcut, harus menggunakan ini, tidak ada. Dalam Photoshop, yang manapun itu bisa digunakan, balik pada nyamannya si desainer, seperti itu. Nah, itulah 3 cara untuk menambah layer. Nah, berikutnya adalah materi tentang group layer. Oke, jadi group layer itu kita gunakan untuk memudahkan kita dalam mengelola layer, terutama kita membuat desain yang menggunakan banyak layer, seperti itu. Nah, jadi fungsinya selain memudahkan adalah menghemat tempat di sini. Jadi biar tidak terlalu banyak, kita akan kesulitan melihatnya. Oke. Misalnya di sini ada 3 layer, saya akan tambahkan menjadi ada 10 layer. Kita mengelola di sini 10 layer. Anggap misalnya kita membuat sebuah desain di mana ada 4 layer yang sama, misalnya mungkin membuat karakter wajah. Nah, di dalam objek mata atau bagian mata itu ada 4 layer, misal mulai dari alis, mata, bulu mata, kelopak, dan kornea mata, misalnya ada 5 misalnya. Jadi anggaplah layer 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara kita membuat grup layer ini? Pertama, kita tekan layer yang paling di bawah dan paling di atas, sama saja, paling ujung misalnya. Jadi kita tekan misalnya, kita klik layer 5. Lanjut kita tekan shift, lalu kita tekan layer 1, kita klik. Nah, terseleksilah 5 layer ini. Nah, setelah terseleksi 5 layer, kita tekan di sini create a new group. Nah,
layer sudah tergrup menjadi satu, dan di dalam grup satu ini ada 5 layer seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan menu. Jadi misalnya sekarang ini kita mau gabungkan jadi satu grup. Jadi kita klik layer 6, kemudian kita klik di sini layer 8. Nah, sisa lagi 2, nanti kita akan gunakan untuk cara ketiga. Nah, setelah 3 layer ini terseleksi, kita bisa klik di sini layer, lalu kita cari group layer. Kita klik layer, group layer sudah terbentuk seperti ini. Cara ketiga adalah kembali lagi menggunakan shortcut. Jadi tekan layer 9 sama layer 10 kita seleksi, lalu kita tekan Command G. Nah, atau Ctrl G. Jadi sama saja. Jadi grup juga nih. Ada 3 grup sudah kita buat tadi dengan 3 cara. Kembali lagi, mana yang kita gunakan, yang mana kita nyaman, atau mungkin menurut kita lebih cepat. Nah, kalau di sini saya lebih sering menggunakan yang shortcut seperti itu. Oke, 3 grup layer sudah terbentuk. Nah, berikutnya adalah mungkin saja kita kurang nyaman atau kurang informatif daripada layer kita, di mana namanya grup 1, grup 2, grup 3. Kita akan bingung memilih yang mana sih, apa sih isi dari grup 3, apa sih isi dari grup 1, dan lain sebagainya. Kita bisa mengubah nama layer, kita juga bisa mengubah nama grup layer. Nah, caranya itu ada 2. Yang pertama adalah klik 2 kali pada teks nama. Entah grup, entah layer. Kita coba dulu di grupnya. Klik 2 kali. Nah, akan muncul garis biru seperti ini. Kita bisa mengubah nama. Misalnya, grup 1 kita pakai wajah. Nah, tekan Enter. Sudah jadi. Grup layernya wajah. Di dalamnya ada bagian-bagian dari wajah misalnya. Itu untuk mengubah nama grup dengan cara diklik 2 kali pada namanya. Berikutnya adalah dengan menggunakan menu. Jadi kita tekan layer yang grup layer yang akan kita ubah namanya. Lalu tekan layer. Di sini ada rename group. Sama juga muncul garis biru. Lalu kita tekan misalnya tangan. Tekan Enter. Selesai. Jadi itu 2 cara untuk mengubah nama layer group. Sekali lagi, balik lagi, yang mana kita nyaman gunakan silakan. Berikutnya untuk mengubah nama layer. Nah, ini juga sama. 2 cara juga. Yang pertama, klik 2 kali pada nama layer, itu akan muncul seperti ini. Misalnya di tangan itu ada lengan misalnya. Nah, lalu cara kedua adalah kita pilih layer tersebut, lalu kita klik layer, lalu kita klik rename layer. Nah, sama juga nih bentuknya seperti ini. Lalu kita tekan misalnya jari. Nah, Enter. Oke, jadi sudah berubah namanya. Nah, kalau saya membuat desain kadang-kadang tidak mengubah nama layer karena ada banyak, misalnya ada 50 layer misalnya, atau bahkan lebih. Jadi kadang-kadang kita terlewat dalam mengubah nama layer. Dan balik lagi, itu adalah kenyamanan atau pakem dari desainer itu sendiri. Ada yang nyaman merubah nama layer biar lebih informatif, ada yang tidak. Sekali lagi, tidak ada benar dan salah. Itulah kenyamanan dari masing-masing desainer. Nah, pada Photoshop kita bisa mengubah atau memodifikasi dari objek pada layer yang kita buat. Nah, misalnya mengubah warna, menambah shadow, garis pinggir, dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan layer style.
Nah, di sini untuk memunculkan layer style, kita bisa klik 2 kali pada layer yang akan kita modifikasi objeknya. Nah, klik 2 kalinya kita lakukan di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri pada nama layer, nanti dia akan jadi rename seperti ini. Kita kliknya di sini. Nah, muncul jendela daripada layer style. Nah, ada 10 di sini jenis-jenis dari layer style. Ada bevel and emboss, stroke, inner shadow, inner glow, satin, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja sih bagian-bagian atau sub daripada layer style tersebut. Yang pertama itu adalah bevel and emboss. Nah, fungsi dari bevel and emboss ini adalah untuk menambahkan atau membuat efek 3D atau berdimensi dari objek yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini hasilnya. Nah, kita bisa melakukan modifikasi atau penyesuaian daripada efek bevel and emboss ini. Mulai dari warna, di sini kita bisa ubah. Misalnya kita gunakan ini merah yang lebih gelap. Nah, ada efek sudah terlihat. Atau putih di sini. Nah, ini semua akan muncul nanti efeknya. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Dan ada beberapa settingan lagi di sini, mulai dari size dan lain sebagainya. Setelah bevel and emboss itu adalah stroke. Stroke di sinilah untuk menambahkan garis pinggir dari objek yang kita buat. Nah, untuk warnanya ada di sini. Jika kita ingin mengubah warna, misalnya menjadi kuning, hitam, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan. Nah, untuk size di sini atau ukuran kita bisa atur. Nah, di bawahnya ada position atau posisinya ada inside, ini kan ke tengah daripada objek, atau outside, ini kan keluar objek, atau center di tengah-tengah objek seperti ini garisnya. Opacity adalah tingkat kepekatan dari warna outline yang kita buat di sini. Selanjutnya adalah inner shadow. Nah, inner shadow dan inner glow ini memiliki fungsi yang bisa dibilang mirip. Jadi inner shadow inilah bayangan, di mana bayangan ini mengarah ke dalam objek, juga sama dengan inner glow. Tetapi yang membedakan umumnya untuk inner glow adalah warna-warna yang cerah karena dia adalah cahaya. Nah, sedangkan shadow di sini bayangan identik dengan warna lebih gelap seperti itu. Namun sekilas efeknya yang ditimbulkan di sini adalah sama. Selanjutnya adalah ada satin. Nah, satin di sini untuk menambahkan efek cahaya. Nah, ini khusus di tengah objek, bukan di pinggir. Beda dengan inner glow. Nah, jadi kalau satin di sini cahaya ada di tengah. Nah, ini juga pun bisa kita ubah warnanya. Misalnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah satin di sini ada color overlay. Nah, color overlay di sini untuk merubah warna daripada objek yang kita buat. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah gradient overlay. Nah, gradient overlay di sini sama dengan color overlay, cuma yang membedakanlah gradient di sini merubah warna itu dengan menggunakan gradasi. Nah, di sini saya menggunakan dua warna gradasi, kuning dan merah. Nah, kalau kita klik di sini pada gradient, itu kita akan bisa menyeting jumlah warna serta jenis warna yang akan kita gunakan. Misalnya kuning di sini saya ganti dengan hijau misalnya, seperti ini. Atau kita akan membuat 3 jenis warna gradasi. Kita bisa klik dimanapun yang kita inginkan sepanjang di sini. Jadi saya klik di sini, kita akan ubah dengan warna kuning misalnya, seperti ini. Klik OK. Oke. Arah daripada gradasi ini pun kita bisa ubah di angle di sini, jadi kita bisa putar. Nah, kita bisa ubah posisi warnanya. Oke,
Selanjutnya adalah pattern overlay. Nah, di sini kita bisa membuat motif atau pattern dari atau pada objek yang kita buat. Nah, pattern di sini juga bisa kita custom atau ubah. Sini ada beberapa motif yang kita bisa gunakan. Nah, motif ini pun bisa kita tambahkan dengan mendownload pattern di internet. Selanjutnya adalah outer glow. Nah, outer glow di sini merupakan kebalikan daripada inner glow, di mana kalau inner glow cahayanya mengarah ke tengah objek, kalau outer glow mengarah keluar. Nah, di sini tidak muncul karena warnanya sama-sama putih sesuai dengan warna latar. Misalnya saya ganti di sini dengan warna kuning. Lalu blend mode-nya saya pakai normal. Nah, size-nya kita besarkan. Nah, warna kuning sudah mulai muncul atau terlihat. Opacity juga kita bisa angkat. Nah, seperti ini efeknya. Nah, ini juga sama dengan drop shadow. Cuma drop shadow ini sama juga dengan inner shadow adalah bayangan, jadi identik dengan warna yang gelap seperti ini. Nah, inilah efek daripada drop shadow. Nah, penggunaan daripada layer style ini bisa kita gunakan satu saja, atau mungkin kita pilih dua, atau kita bisa gunakan 3. Nah, di sini penggunaan daripada layer style sesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Jadi tidak ada pakem resmi harus menggunakan 1, 2 atau berapa. Ini sudah ada lah sesuai dengan apa yang kita perlukan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai settingan di sini, kita bisa tekan OK. Nah, objek sudah kita ubah warnanya seperti ini hasilnya. Nah, demikian penjelasan mengenai layer style dan bagian-bagiannya.